Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada agenda penting di tanggal 28 hingga tanggal 31 Oktober tahun 2022 atau mulai hari ini hingga nanti di hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Apakah ini berita terkait dengan jadwal penyaluran bantuan sosial? Nah, untuk mencari jawaban tersebut, Anda harus menonton video ini hingga tuntas. Jangan sampai Anda skip agar Anda tidak salah memahami informasi yang saya berikan di kesempatan video kali ini. Tentunya pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang senantiasa menantikan video terbaru yang saya sampaikan, yang senantiasa menonton video saya dan berinteraksi dengan saya di YouTube Inspirasi Oktara. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, baru menonton video yang saya bagikan di kesempatan kali ini. Selamat bergabung, Anda berada di channel yang tepat, karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa aktifkan langsung notifikasinya di HP Anda, agar informasi terbaru yang saya bagikan di channel ini bisa langsung Anda ketahui. Oke, ada agenda penting di tanggal 28 hingga nanti tanggal 31 Oktober tahun 2022. Apakah ini terkait dengan jadwal penyaluran bantuan sosial? Langsung saja ingin saya jawab, agenda tersebut bukanlah agenda untuk jadwal penyaluran bantuan sosial. Ada surat dari Kementerian Sosial, tetapi surat yang turun ini bukanlah surat untuk persiapan penyaluran bantuan, baik itu PKH tahap keempat, sembako, maupun BLT BBM, yang tentunya ini menjadi 3 agenda penting yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penerima manfaatnya. Nah, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Nah, ini cukup asing didengar bahwa biasanya untuk penyaluran bantuan sosial ini tidak jauh-jauh dari pemberdayaan sosial dan juga perlindungan sosial. Ini ada surat ya terkait dengan surat tugas yang diberikan kepada para pendamping sosial, bahwa nanti ini suratnya sebetulnya ada penugasan selama 5 hari dari tanggal 27 hingga 31 Oktober tahun 2022, bahwa KPM PKH nanti maupun KPM Sembako ini juga harus mengetahui, termasuk juga para perangkat yang ada di desa maupun kelurahan, baik itu kepala desa hingga RT dan RW-nya, bahwa sampai tanggal 31. Nah, ini sebetulnya suratnya dari tanggal 27, karena baru tanggal 27 disosialisasikan, maka diberi waktu langsung mendadak ya untuk masing-masing para pendamping sosial. Nah, eh, saya pribadi yang menjadi sangat disayangkan di sini adalah terkait dengan penugasan. Jadi kami sendiri ini pendamping PKH ini berada di Direktorat Pemberdayaan Sosial, jadi ada di Dayasos. Ketika ada surat tugas yang datangnya dari Rehabilitasi Sosial Anak, ini kami juga terkejut karena yang diberikan tugas adalah pendamping rehabilitasi sosial dan juga menugaskan seluruh pendamping PKH di Indonesia. Jadi ini kami belum menerima tembusan dari Dayasos terkait dengan surat ini, termasuk juga dari direktorat yang menaungi kami, yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, tiba-tiba ada surat seperti itu yang isinya menugaskan bahwa kita akan melakukan asesmen yatim piatu. Oke, melakukan verifikasi dan validasi melalui asesmen gelombang kedua menggunakan aplikasi Six Mobile di wilayah kerja masing-masing. Nah, kita akan melaksanakan validasi dan verifikasi terkait dengan data anak yatim piatu yang ada di dalam aplikasi. Jadi data anak yatim piatu ini tidak usulan dari, maksudnya kita tidak mencari siapa anak yatim piatu yang ada di desa atau kelurahan, tapi kita akan memverifikasi atau mencocokkan dari data yang sudah ada yang diberikan oleh Kementerian Sosial di aplikasi masing-masing. Jadi saya pribadi mewakili teman-teman pendamping sosial PKH seluruh Indonesia. Jadi mohon kerjasamanya, mohon bantuannya kepada Anda para perangkat maupun juga ketua kelompok ibu-ibu penerima bantuan PKH,
kami akan melakukan verifikasi untuk asesmen anak yatim piatu. Jadi nanti kita akan mencari informasi terkait dengan anak-anak yatim piatu yang sudah ada datanya di masing-masing aplikasi. Ini kita akan menanyakan tentang kondisi anak yatim piatu tersebut di lapangan. Ya, apakah misalnya tinggal di satu rumah dengan keluarganya, mungkin ada yang walinya ya, ada yang menanggung. Lalu juga apakah ketika tinggal bersama walinya, wali ini bekerja yang menghasilkan uang, apakah kondisi rumahnya ini layak, ya misalnya lantainya terbuat dari tanah atau tidak, lalu tentang apakah dalam 1 tahun terakhir di dalam keluarga kakak ini, anak yatim ini, apakah pernah membeli pakaian dan yang lain sebagainya. Jadi intinya nanti kami akan memverifikasi dan memvalidasi terkait dengan data anak yatim piatu yang menjadi target untuk pengisian asesmen yang ada di aplikasi. Nah, terkait dengan hal itu kami juga akan mencari tahu tentang wali dari anak yatim atau piatu tersebut. Nah, wali ini yang nantinya menurut penjelasan dari Kementerian Sosial, wali ini yang akan kita jadikan acuan dasar untuk mewakili pembukaan rekening bantuan yang akan diberikan kepada anak yatim piatu yang menjadi target dari Kementerian Sosial. Nah, syarat untuk wali yang ada untuk mewakili anak yatim tersebut ini haruslah nama-nama atau nicknya ini yang harus padan dengan Dukcapil. Sehingga nanti ketika rencananya ini akan dibukakan rekening bank untuk penyaluran bantuan kepada anak yatim piatu ini, maka tidak ada masalah untuk pencatatan yang ada di bank, ya tidak ada masalah dengan KYC yang ada di bank atau know your KYC ya, know your customer. Jadi atau kita berhubungan dengan bank itu KYC tadi, maka nama-nama yang menjadi wali dari anak yatim itu tidak boleh ada nama-nama yang masih belum padan dengan Dukcapil. Nicknya misalnya namanya tidak sama dengan Dukcapil, seperti itu. Oke, jadi di tanggal 27 ya, tepatnya mulai hari ini ya, tanggal 28 hingga nanti tanggal 31 akan ada petugas ya, baik itu nanti dari pendamping rehabilitasi sosial maupun nanti ada teman-teman dari pendamping PK yang membantu yang mungkin akan turun di lapangan ya, dan mungkin dibantu juga dengan aparat setempat ini akan mencari tahu dan memverifikasi, memvalidasi data-data anak yatim piatu yang ada di dalam aplikasi 6NG. Jadi itu informasi yang saya berikan di kesempatan kali ini. Nah, mungkin itu saja ya informasi yang harus saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tentu terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Kita sambil menunggu untuk jadwal penyaluran PKH, sembako yang molor hingga menjelang akhir-akhir di bulan Oktober ini. Semoga segera ada kabar yang baik bagi Anda para penerima manfaat. Terima kasih atas segala dukungan Anda, terus support ya perkembangan channel Inspirasi Oktara agar lebih baik lagi dan lebih besar lagi, dan tentunya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi kepada Anda. Terima kasih atas segala perhatian Anda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.